dari Fertility Center Dr. Zainal Arifin di Sisonix Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, seperti biasa ketemu lagi bareng sama Devi dan Dr. Zain di Bincang Sehat kita hari ini. Devi yakin banget banyak yang nungguin ya, Dok. Ya. Jumat kita alhamdulillah hari ini ceria, cerah. Kalau kemarin hujan ya, Dok ya. Betul. Tapi tidak apa-apa nih ya Sahabat Onyx, karena hari ini hari yang spesial banget, mengingat pembahasan kita tentang tema kita hari ini. Kita sudah beberapa kali membahas tentang yang namanya kista ya, Dok ya. Terus gitu untuk perempuan ini mungkin informasi tentang kista sendiri mungkin kalau menurut Devi sih sendiri kurang nih, Dok. Betul. Ya. Nah, sesuai tema kita hari ini, seberapa khawatir sih kita terhadap dampak dari kista ya, Dok. Betul, ya. Dan yang pasti hari ini kita masih live on Instagram ya Sahabat Onyx di Arifin_Zainal. Ya. Dan juga nanti untuk Sahabat Onyx yang stay tune di radio, nanti bakalan kita buka line interaktif. Tapi nggak apa-apa kalau mau nanya mulai dari sekarang, nggak apa-apa di 0811530887. Tapi sabar, tetap stay tune di 1 jam ke depan. Dan yang pasti kita bakal jawab dari pertanyaan-pertanyaan Sahabat Onyx. Siapa cepat dia bakalan dijawab nanti ya. Iya. Baik, Dok. Sesuai tema kita hari ini yaitu seberapa perlu kita khawatir terhadap dampak dari kista lah. Betul. Benar ya, Dok ya? Iya, kita ke definisi dulu seperti biasa di sesi pertama ya, Dok. Oke, terima kasih Mbak Devi. Selamat pagi sahabat Onyx sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali hari ini. Kita kembali live IG hari ini bersama Onyx. Seperti yang kemarin kita sudah bahas beberapa kali sebenarnya. Cuman sampai ke sininya menurut saya masih banyak hal-hal yang membuat kekhawatiran ya, kekhawatiran dari beberapa pasien-pasien baik yang datang ke fertility center maupun pasien-pasien di luar di rumah sakit yang saya terima, masih banyak kesimpang siuran informasi yang menurut saya tidak semuanya benar mengenai tentang kista. Berbicara kita tentang kista hari ini, kista tentunya yang sesuai dengan bidang kita, yaitu kista yang berhubungan dengan fertility tentunya. Ya. Karena berhubungan salah satu penyebab ya, Dok? Iya, salah satu penyebab. Jadi kalau kita berbicara masalah kista per definitif sebenarnya Mbak Devi, kista itu adalah suatu jaringan yang berupa kantong yang berisi cairan. Apapun kantong yang berisi cairan yang ada di tubuh kita itu disebut kista. Ya, baik di tubuh makhluk hidup maksudnya, baik di manusia, di binatang dan segalanya. Ya, jadi kantong isinya cairan itu kista. Nah, ini gitu. Jadi ada beberapa macam kista tentunya yang sudah pernah saya sampaikan. Ada kista yang secara garis besar dulu ya. Ada kista cair ya, kemudian ada kista dengan yang ada bentuknya setengah cair atau padat gitu ya. Nah, ada juga kista jinak, ada kista ganas. Ya, ada kista tengah-tengahnya namanya borderline ya. Nah, itu beberapa macam kista. Nah, kalau dihitung jenis-jenis kista juga macam-macam. Ada namanya kista serosum di mana cairannya cairan serus atau bening. Ada kista mucinusum, cairan kistanya itu ke minyak seperti berminyak seperti gula gitu ya. Ada kista namanya kista dermoid, itu biasanya kayak mentega isinya, kemudian ada tulang, ada rambut dan segalanya ya. Ada sebutnya ya, Dok? Iya, ada lagi kista yang sering terjadi namanya kista endometriosis. Nah, ini yang paling sering dan sangat berhubungan dengan fertilitas adalah namanya kista endometriosis atau bahasa awamnya namanya kista coklat. Kenapa? Kalau dibelah isinya seperti coklat yang lumer. Coklat yang meleleh. Nah, makanya disebut dengan kista coklat ya. Ya mungkin nanti kita sesekali kita tampilin yang gambarannya kista mungkin seperti apa nanti kita bisa lihat. Nah, mungkin yang ikutan live Instagram mungkin bisa ikutan live Instagram mungkin bisa lihat ya, Dok, betul ya? Yang kayak gimana. Nah, ini ya. Nah, ini kista yang bulat ini. Nah, ini adalah kista endometriosis atau kista coklat tadi itu yang sangat berhubungan ya. Di mana dia letaknya lihat ada di samping dari rahim, mau di kanan atau di kiri. Nah, ini rahim, ini indung telur kanan, indung telur kiri. Ini saluran telur kanan, saluran telur kirinya terlindung oleh kistanya. Ini ada usus di bawahnya, di depannya itu ada kandung kemih. Nah, jadi sangat mengganggu sekali. Ini kista bisa mengganggu rahimnya, bisa mengganggu saluran telur, bisa mengganggu indung telur, bisa mengganggu kandung kemih, bahkan bisa sampai mengganggu sampai ke saluran cerna. Yang disebut dengan deep infiltrating endometriosis ya. Jadi hari ini kita berbicara mengenai kista, seberapa kita takut, seberapa dampak yang mungkin mengkhawatirkan. Tentunya kista yang kita bahas lebih ke kista coklat atau kista endometriosis. Nah, apa itu kista endometriosis?
ada suatu kista atau tadi benjolan atau kantong yang berisi cairan yang disebabkan oleh endometriosis. Apa itu endometriosis? Ya, endometriosis mungkin sudah sering saya sampaikan adalah suatu peradangan di dalam tubuh kita yang disebabkan oleh tumbuhnya jaringan endometrium atau jaringan lapisan dinding rahim bagian dalam, namun tumbuh di luar dari rahimnya sendiri. Jadi harusnya jaringan endometrium atau lapisan endometrium tumbuhnya di dalam rongga rahim, ya, menutupi lapisan dalam bagian rahim, tapi dia keluar bersama darah haid, kemudian nempel di samping kanan kiri dari rahim, keluar dari saluran telur, kemudian masuk ke dalam rongga rongga perut. Oh. Nah, itulah yang disebut dengan endometriosis, ya. Kemudian endometriosis inilah menyebabkan terjadinya pembentukan salah satunya terbentuk kista. Kista. Gitu. Oke. Itu kenapa warnanya seperti coklat ya, Dok Ya, ya? betul. Oke. Itu yang disebut sebagai kista nih ya, Sobat Onyx. Mungkin ada tambahan di sesi pertama dari definisi, Dok? Ya, jadi terus kenapa jadi kista endometriosis atau kista coklat itu warnanya coklat, dokternya? Sebenarnya waktu itu berasal dari gumpalan darah. Itu sebenarnya darah yang menggumpal, darah haid, kemudian menyebabkan kemudian darah haid tumpah ke dalam rongga rahim, kemudian nempel, meradang, peradangan ini menyebabkan gumpalan-gumpalan lagi yang dibentuk oleh suatu jaringan atau kantong. Nah, kemudian kumpulan-kumpulan darah haid ini membeku, membentuk jadi satu. Nah, kemudian itulah yang terdapat di dalam kantong kista tadi itu. Sehingga kalau dibelah itu sebenarnya bukan coklat, tapi adalah bekas kumpulan-kumpulan darah Haid gitu. itu ya, Dok, ya? Ya bisa darah haid, bisa juga darah akibat peradangan itu sendiri. Ya, terkantung ya terkumpul di dalam kantong tersebut. Nah, makanya disebut dengan kista coklat karena warnanya coklat-coklatan. Padahal itu adalah kumpulan darah itu kalau diperiksa itu namanya hemosiderin ya. Nah, jadi pecahan-pecahan dari hem. Hem itu apa ya? Salah satu komponen dari hemoglobin, komponen sel darah merah. Gitu. Oke, itu yang dinamakan dengan kista coklat dan memang kita khusus membahas ya, Dok ya, karena ini ada hubungan dengan fertilitas atau susah mempunyai keturunan. Ya. Baik, Dok, mungkin nanti kita bakalan bahas lebih dalam lagi, betul. Di sesi kedua ya, Sobat Onyx. Nanti kita lanjut lagi dan untuk yang ingin bertanya, sekali lagi Devi masih tunggu di 0811 530 887 sesuai tema kita hari ini, yaitu seberapa khawatir, seberapa perlunya kita tahu tentang dampak dari kista tersebut nih, Sobat Onyx. Akan kembali selepas yang melihat berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Momoka 2007 sudah main ke sini. Itu Udah lama ya. 2007 acaranya di Samarinda. di mana di masa kepemimpinan saya yang telah menginjak tahun ketiga.
di mana di masa kepemimpinan saya yang telah menginjak tahun ketiga. Good point-nya bahwa kita itu dihadapkan pada hal-hal kreatif beliau ini betul-betul memperhatikan kami. Minta kopinya dong buat Mas Rido. Mas Rido juga penggemar kopi ini. Oh boleh, ini enak banget nih. Kanja kopi. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Rido. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Balik lagi bareng sama Devi dan Dr. Zen dengan tema kita hari ini. Sekali lagi untuk yang baru aja stay tune. Seberapa perlukah kita khawatir terhadap dampak dari kista nih Sobat Onyx? Khusus buat para perempuan atau para wanita ya. Ini sesuai tema Devi sebenarnya dari Onyx pagi-pagi ngomongnya perempuan terus dari tadi nih dok. Tapi ini yang luar biasa, informasi yang sangat penting. Apalagi mungkin dari beberapa sahabat Onyx yang belum menyadari apakah dia ini terdapat kista dalam tubuhnya. Betul. Apakah benar dok? Kadang orang nggak nyadar nggak dok tentang kista itu? Ya betul. Jadi berbicara mengenai kista itu adalah seperti saya bilang tadi adalah suatu benjolan yang berupa kantong berisi cairan di dalam perut ya. Tergantung dari efek atau dampak seberapa besar dia menyebabkan kesakitan di dalam tubuh perempuan. Misalnya kalau misalnya kistanya cuma kecil ya, tidak melengket, ya mungkin tidak ada dampak terasa apa-apa. Nggak ada ya. Bahkan perempuan nggak tahu bahwa dia ada kistanya di dalam gitu ibaratnya gitu ya. Ya, kemudian tergantung jenis kistanya juga, tergantung ganas apa jinaknya, ya, karena seperti saya bilang tadi, kista ada beberapa jenis, ada jinak, ada ganas, ada yang bentuknya cair, setengah padat gitu ya. Nah, jadi tergantung itu, kemudian tergantung menyebabkan ada efek nggak ke rongga di dalam rongga perut itu kan tadi selain kista kan ada organ-organ tubuh yang lain. Rahimnya sendiri, ada kista di sampingnya, ada kandung kemih di depannya, ada saluran cerna di belakangnya, ada dinding perut ya, ada penggantung usus, ada ureter di situ lewat atau saluran kencing dari ginjal ke kandung kemih. Nah, kalau itu misalnya kistanya besar, misalnya ukurannya lebih dari 10 cm gitu ya, ya bisa saja dia menekan usus, bisa menekan ureter tadi itu, saluran kencing tadi itu ya, atau juga menekan kandung kemih ya, dan segalanya itu bisa menyebabkan keluhan. Ada barusan kemarin pasien saya di rumah sakit saya, dok saya sudah 3 bulan ini susah kencing.
Nah, ternyata periksa memang kistanya gede, hampir 14 cm. Nah, kebetulan kistanya agak ke depan sehingga mengganggu ke kandung kemih. Susah kencing tapi sering pengen kencing terus. Ya, karena kan menekan kandung kemih. Nah, itu misalnya salah satu contohnya ya. Nah, kemudian bisa juga menekan ke, dok saya susah buang air besar, menekan saluran cerna di bagian pengaruh ya, belakang. Dok. Nah, iya. Dekatan iya soalnya. Betul. Jadi orang itu baru menyadari ada sesuatu, ada kista atau apa kalau dia mengalami sesuatu gejala, susah kencing, susah ini. Nah, apa yang paling sering dari semua itu adalah kalau dia merasakan sakit. Nah, kista yang kita bahas hari ini saya bilang tadi lebih menjurus kepada kista coklat atau kista endometriosis karena berhubungan dengan infertilitas. Tentunya gejala yang bisa ditimbulkan oleh pasien itu berupa paling sering adalah karena nyeri akibat kistanya atau susah punya anak. Nah, oke, sekarang sebelum kita ke sana, kita membahas dulu patofisiologinya atau kenapa sih orang itu bisa jadi kista. Oke, kita berbicara sebelum jadi kista, kita berbicara induknya dari penyakit ini, namanya endometriosis. Bagaimana sih endometriosis bisa terjadi? Nah, prosesnya begini. Pada saat seorang perempuan mengalami haid, ini ada berbagai teori sebenarnya. Ada yang namanya teori Samson. Teori Samson itu di mana darah haid perempuan selain dia keluar lewat vagina, sebagian juga ada yang balik ke atas. Namanya teori reflux. Balik ke atas ke saluran telur, kemudian keluar dari saluran telur tumpah ke dalam rongga perut. Nah, tumpah ke dalam rongga perut, rongga pelvis atau rongga panggul. Kemudian darah haid yang tadi berasal dari luruhan-luruhan dari dinding rahim atau endometrium ini nempel di rongga perut. Nah, kemudian karena dia dianggap benda asing oleh benda perut, maka akan terjadi proses peradangan. Ya, di dalam rongga perut. Seharusnya, normalnya, setiap proses peradangan atau setiap benda asing masuk ke dalam perut akan diserang oleh mekanisme pertahanan tubuh, antibodi namanya. Nah, cuman hebatnya si endometriosis ini, pada saat dia nempel di rongga perut atau di dinding dari rongga panggul itu, antibodi kita ini kalah sama dia. Jadi kesalahan dari namanya scavengernya, yang makan jari benda asing yang harusnya tidak boleh ada di dalam rongga perut termasuk darah haid tadi itu gagal untuk memakan si darah haid ini. Sehingga darah haidnya tetap nempel, proses peradangan tetap terjadi, bahkan akan menyebabkan terjadinya suatu pembentukan area baru di situ. Peradangan ini menyebabkan terjadi pembentukan pembuluh-pembuluh darah baru, saraf-saraf baru, organ-organ baru, ditambah lagi dengan adanya yang ngasih makanan si hormon estrogen. Maka akan tambah jadilah ini kayak ibarat ke rumput itu rumput liar. Tambah jadilah rumput liar yang tumbuh di pekarangannya si rongga perut tadi itu atau ke rongga rahim. Rongga rahim bukan, rongga panggul ya. Sehingga proses peradangan makin meluas, sehingga proses peradangan meluas ini menyebabkan terjadinya penumpukan jaringan yang salah satunya adalah jaring-jaring menyebabkan terjadi perlengketan. Nah, kayak semacam kayak jaring laba-laba gitu. Nah, makin banyak jaringan laba-laba tadi sehingga membentuk suatu kantong. Nah, suatu kantong yang terbentuk tadi itu berisi terus jaringan-jaringan darah-darah yang tadi darah haid yang saya bilang keluar dari saluran telur tadi, numpuk di situ. Di dalam kantong tadi itu makin lama makin besar, terbentuklah suatu kista disebut dengan namanya kista endometriosis. Jadi kista endometriosis berasal dari jaringan endometriosis yang membentuk suatu kantong dan kemudian menggumpal di dalam rongga panggul. Ya, tentunya kista endometriosis ini pastinya berada di luar rahim karena tadi yang endometriumnya adalah dinding rahim yang keluar gitu ya. Nah, nempel di rongga perut, bagian kanan atau bagian kiri. Ya, jadi kista endometriosis itu bisa tumbuh di kanan, bisa tumbuh di kiri, bisa dua-duanya. Oke. Sekarang pertanyaannya lagi, kenapa sih dok kalau gitu saya harus khawatir kalau ada kista? Khawatir dengan masalah fertilitas atau masalah nyeri perut. Kenapa? Karena si kista ini tadi numbuhnya di samping kanan kiri rahim. Padahal di samping kanan kiri rahim ada dua organ sangat penting buat fertilitas. Apa itu? Indung telur dan saluran telur. Nah, kista ini paling sering tumbuhnya pasti di indung telur atau di ovarium. Makanya disebut juga disebut dengan kista ovarium. Kista ovarium dari endometriosis disebut dengan kista endometriosis. Nah, kenapa kita khawatir? Ternyata kista ini bisa merusak jaringan ovarium itu sendiri atau merusak jaringan indung telurnya. Sehingga telur-telur yang ada di situ bisa banyak yang rusak atau mati. Nah, jadi kenapa kita khawatir? Si kista ini dia tanpa diapa-apain aja sudah banyak merusak
sel-sel telur yang ada di indung telur. Tanpa diapa-apain Tanpa aja diapa-apain gitu. aja sudah merusak sendiri dia. Jadi misalnya Devi punya indung telur kanan kiri, di sebelah kanan ditumbuhi kista. Tadinya di indung telur Devi misalnya sel telur Devi ada 1000. Gara-gara ditumbuhin kista udah mati mungkin 500 sampai 600 telur. Oke. Nah, itu tanpa diapa-apain. Bayangin kalau nanti ada pasien yang disuruh operasi. Selain kistanya dibuangin, oke. Sudah telurnya tadi sudah tinggal sedikit, tambah dioperasi. Jadi sel telur yang yang sehat pun ikut terangkat juga gara-gara operasi. Yang tadi punya 1000, gara-gara kista tinggal 400. Ditambah lagi dioperasi, tersisa mungkin tinggal 10 atau 20 biji aja lagi. Habis. Nah, itulah jadi worry. Kenapa? Karena takutnya ada beberapa orang yang gatel. Ibu datang ke dokter, wah Bu ini ada kista nih. Ibu kan pengen hamil, kalau gitu kista harus dibuangin dulu. Buanginlah kistanya. Karena tidak mengerti juga ya, Nah, Dok, karena ya, si pasien ini. si pasien nggak ngerti, dokter nggak ngerti. Akhirnya namanya kista, pasien takut lah, worry kan. Oke, Aduh, saya kenapa nih kista? Ya udah diangkat, mau diangkat. Akhirnya hamil enggak, justru telurnya habis. Nah, tuh. Harapan jadi pupus. Harapan jadi pupus. Nah, beda ceritanya kalau kamu sudah punya anak 2, 3, apa ya mau diangkat, oke lah, gitu kan nggak ada masalah. Jadi kenapa kita khawatir? Kita khawatirnya itu adalah takutnya kita salah ngambil keputusan. Dan inilah yang sangat sering terjadi pada beberapa pasangan-pasangan, terutama pasangan infertilitas yang susah punya anak. Mereka keliru mengambil keputusan di sebelumnya mereka periksa di mana, dibilang ada kista, tiba-tiba udah namanya kista, mereka takut, akhirnya dengan tanpa pikir panjang setuju aja untuk dioperasi. Datang ke sini cadangan telur habis. Nah, Seberapa besar persen untuk pasien fertility yang datang ke sini, Dok, untuk urusan kista sendiri, Dok? Apakah termasuk besar, Dok? Betul, besar sekali. Jadi pasangan yang di fertility center sini aja khususnya ya, yang fertilitas itu yang kita ketahui kista adalah merupakan salah satu penyebab mereka susah hamil, itu hampir lebih dari 70%. Lebih dari 70%. Lebih dari 70%. Pasangan yang susah hamil di sini adalah salah satunya penyebabnya karena kista. Walaupun ada beberapa penyebab yang lain kan, seperti sperma sama saluran telur. Nah, tapi kista ini penyumbang infertilitas paling besar untuk pasien-pasien di sini. Kalau menurut dokter sendiri, informasi tentang tadi yang barusan dokter jelaskan, yang Betul. masalah operasi, menurut mereka ya udah, masalah udah selesai. Ya, betul. Untuk informasinya sendiri, Nah, seberapa besar nih ketahuan dari masyarakat? misinformasinya maksudnya. Misinformasi yang mereka terima sangat besar. Lebih dari 80% my God. pasien misinformasi tentang itu. Ya, akhirnya datang sini ya udah tinggal penyesalan aja Baru mau tahu diapain ya, lagi. Dok, ya? Nah, yang harus saya sampaikan adalah sel telur perempuan beda dengan sperma laki-laki. Sperma laki-laki terus bereproduksi, nggak ada masalah. Ya, tapi sel telur perempuan nggak bisa diproduksi ulang. Karena mereka hanya menghabiskan jatah sel telur yang diterima dari sejak bayi sampai dengan dewasa, sampai dengan menopause. Tidak akan pernah bertambah sel telur, yang berkurang iya. Udah dikasih masing-masing. Nah, udah kasih masing-masing jatah lo, habisin seadanya nih. Bayangin. Jatahnya udah habis Ya, nih. salah sendiri lo ngabisin cepat gitu, belanjanya boros. Nah, gitu kan. Iya. Nah, inilah yang terjadi kasihan pada orang kista. Padahal dia mungkin nggak sengaja pengen boros belanjanya, tapi karena memang pengeluaran memang besar gara-gara ada kista, ditambah lagi diseret orang lain untuk mengeruk lebih besar banyak sel telur yang terbuang. Atau mungkin juga mindsetnya perempuan kalau udah ngerasain sakit ya, Dok, ya udah sembuh aja gitu. Ya, mereka Tidak merasakan betul dari efek sekali. kayak Karena gitu saya ya, bilang Dok, ya? tadi salah satu efek dari endometriosis yang sampai menyebabkan kista selain infertilitas adalah nyeri haid, ya, atau nyeri di luar haid bahkan ya. Nah, mereka beranggapan setelah dioperasi selesai, Iya. nyerinya hilang. Iya. Belum tentu. Nah, permasalahannya bahkan banyak sekali kejadian yang terjadi hari ini operasi 6 bulan kambuh lagi dengan kista yang lebih besar, kista yang lebih susah, perlengketan hebat, malah nggak bisa diapa-apain naik, ya terpaksa harus angkat semuanya. Apakah kita Nah. coklat itu termasuk bakat, Dok, atau gen atau memang dari Genetik diri ada, sendiri? ya, Genetik ya, ada, genetik. Karena teori dari endometriosis tadi saya bilang sebenarnya yang tadi teori Samson yang saya bilang reflux dari darah itu cuma salah satu teori. Ada teori namanya teori stem cell. Ya, jadi memang stem cell ini bakat dia untuk dari endometriosis ini terjadi dari sejak dalam kandungan justru. Oh, luar biasa ya. Devi masih di dalam kandungan Mbak Devi itu sudah haid, sudah datang haid. Nah, darah haid Devi ini kemudian keluar dari rongga rahim, kemudian masuk ke dalam panggul Devi pada saat masih dalam keadaan janin di dalam kandungan ibu Devi. Nah, itu ada salah satu teori yang begitu, namanya teori stem cell. Oke. Nah, ada lagi teori namanya
teori kegagalan antigen antibody tadi itu yang saya sampaikan. Harusnya dia dimakan sama antibody, antibodinya nggak sanggup makan. Akhirnya malah jadi meluber, malah tumbuhnya malah jadi lebih banyak gitu. Oke. Udah disemprot Roundup nggak sanggup Roundupnya. Bukannya rumput liarnya mati, malah tambah subur. Nah itu ada teori begitu juga ya. Jadi banyak sekali teori ini sehingga tidak gampang untuk mematikan endometriosis bahkan yang sampai terbentuk kista begini. Karena saya bilang tadi, dia sangat estrogen dependent namanya, ketergantungan hormon estrogen. Selama perempuan itu punya estrogen, maka dia masih terus dapat makanan. Oke. Nanti inilah yang akan jadi topik kita di segmen ketiga, bagaimana penanganan. Siap sih sahabat Onyx. Sebenarnya kista ini seperti semuanya Jokowi untuk menghadapi COVID ya dok ya. Iya. Nggak terlalu khawatir banget, tapi harus waspada. Waspada, betul. Baik sahabat Onyx, lebih seru lagi nanti kita bakalan bahas di sesi ketiga. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas yang mau lewat berikut. poinnya bahwa kita itu dihadapkan pada hal kreatif beliau ini betul-betul memperhatikan kami. Minta kopinya dong buat Mas Rido. Mas Rido juga penggemar kopi ini. Oh boleh, ini enak banget nih. Kanja kopi. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Rido.
Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Balik lagi bareng sama Devin dan Dr. Zen di sesi kita yang ketiga. Sekali lagi untuk sahabat Onyx yang ingin ikutan live Instagram langsung aja ke Arifin_Zen. Jangan lupa di follow dulu ya dok ya. Ya. Follow dulu Instagramnya nih sahabat Onyx. Nanti kita bakalan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Onyx yang udah masuk di WhatsApp-nya Onyx Radio 0811530887 dan yang udah komen di Instagram yang ini ikutan live boleh langsung komen aja untuk pertanyaannya ya. Nanti kita bakalan jawab. Dan menjawab dari tadi dokter sebelumnya udah kasih bocoran ya tentang tata laksananya. Betul. Di sesi kita ketiga ini. Ya, jadi Mbak Dipi, berbicara mengenai kisah endometriosis atau kisah coklat, sekali lagi saya bilang, saya ingin paradigma cara berpikir pasien atau cara berpikir para pasangan, khususnya pasangan infertilitas mengenai kisah ini, mulai sekarang sudah harus berubah. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kisah endometriosis atau kisah coklat ini, sebelum diapa-apain saja, dia sudah menyebabkan kerusakan pada sel telur. Pada indung telur, baik indung telur kanan, indung telur kiri, ataupun dua-duanya. Bayangin. Belum diapa-apain saja, dia sudah menyebabkan pengurangan atau kerusakan jumlah dari sel telur. Apalagi nanti setelah diapa-apain. So, pertanyaannya adalah, kalau gitu dokter, kalau saya punya kisah, terus bagaimana dong? Saya masih pengen hamak nih. Ya, saya pengen hamil, kan gitu. Padahal saya diponis dokter ada kista, besarnya sekian. Dua-duanya lagi kanan kiri, itu harus ngapain? Oke, bagus. Jadi, pertanyaan sekarang adalah, kalau Anda menginginkan suatu kehamilan atau ingin fertilitas atau program hamil, kembali sebelum kita ngapa-ngapain kisahnya, kita kembalikan dulu ke tujuan Anda semula. Anda pengen hamil, otomatis ikutin apa yang harusnya rule menjadi orang bisa hamil. Harus spermanya bisa membuahi. Benar. Setelurnya ada, Iya. bisa dibuahi. Yang ketiga, salurannya nggak boleh buntu. Itu kalau pengen alami. Kecuali kalau ada memang sudah siap untuk bayi tabung. Ini lain cerita. Ya, maka penanganan kista endometriosis pada yang masih pengen hamil alami, kita harus menilai dulu satu. Pertama adalah seberapa besar kistanya. Yang kedua, satu sisi atau kedua sisi. Ya. Yang ketiga, sudah seberapa parah inflamasi atau peradangan yang terjadi. Nanti kita akan cek beberapa marker-marker. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan harus ngapain dengan kisah endometriosis? Tetap cek sperma suami, cek saluran telur. Kemudian cek sel telur Anda masih ada apa tidak. Yang ketiga, cek cadangan sel telurnya seberapa banyak yang masih tersisa. Anda udah punya kista nih, kira-kira masih cukup nggak kista sel telurnya untuk bisa kita lakukan program hamil? Dengan cara pengecekan selain dengan USG untuk melihat cadangan telur di awal haid atau dengan pemeriksaan namanya hormon AMH, anti-mullerian hormon, untuk mengetahui berapa cadangan telur yang masih tersisa. Oke. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat dari peradangan ini masih terlalu tinggi apa tidak dengan pemeriksaan tumor marker namanya CA125. Nah, kalau CA125 masih di atas 35, kita mungkin harus redakan dulu peradangannya. Kalau di bawah 35 mungkin kita bisa langsung untuk program hamil. Dengan catatan tadi ada guideline beberapa literatur mengatakan besar kita ada yang 4 cm, ada yang 5 cm. Kalau lebih dari 5 cm, ada yang menganjurkan kalau Anda masih pengen alami, pastikan dulu sperma bagus, saluran telur bagus, Anda bisa lakukan operasi. Dengan catatan, sebelum lakukan operasi, pastikan dulu cadangan telurnya masih banyak. Ya, AMH-nya di atas 1,2. Nah, kemudian folikel antarbasalnya kalau bisa antara 5 sampai dengan 15 minimal. Nah, baru Anda berpikir untuk dilakukan operasi. Tapi sebelum dilakukan operasi, sebaiknya proses peradangan endometriosisnya harus dihentikan dulu atau di down regulation dulu dengan pengobatan namanya sebut dengan GnRH agonis. Jadi Anda harus disuntik dulu. Ada bermacam-macam merek ya. Ada merek A, merek B, merek C. Ya, di mana disuntik setiap bulan selama 3 bulan. Kemudian bulan keempat mungkin bisa boleh dilakukan operasi dengan catatan tadi cadangan sel telurnya harus banyak dulu. Ya, kemudian masih tersisa banyak maksud saya. Nah, kemudian setelah bulan keempat dioperasi, bulan kelima bisa langsung dilakukan program hamil minimal dengan inseminasi atau kita suntik lagi 3 bulan kemudian baru program hamil. Itu pada yang masih menginginkan untuk hamil alami. Tapi ada beberapa suggesting atau beberapa anjuran yang dianjurkan beberapa jurnal-jurnal terbaru mengenai endometriosis termasuk kisah endometriosis adalah
kalau memang Anda punya modalnya, bayi tabung sebenarnya paling bagus. Nah, sebelum bayi tabung, bisa kistanya dikempesin dulu, walaupun tanpa dioperasi, disedot aja, ataupun dilakukan suntikan GnRH agonis dulu selama 3 siklus, bulan keempat kemudian dilakukan proses bayi tabung. Disebut dengan ultra long protokol. Oke. Nah, gitu ya. Jadi Oh, itu siap dana ya, Dok? ya, itu jadi sebenarnya yang paling recommended itu, karena angka keberhasilan yang paling tinggi untuk kista endometriosis adalah bayi tabung tentunya. Oke. Nah, tapi kan tidak semua orang sanggup, Iya, tidak semua orang mempunyai budgeting yang cukup. Nah, makanya kita harus mencari akal gimana caranya mengakalin angka keberhasilan tetap masih bisa kita harapkan dengan tidak bertindak Gegabah. salah tadi, gegabah ya, jangan dikit-dikit operasi cadangan telur ada tinggal sedikit dioperasi tambah habis nantinya. Jadi ada Oke. beberapa teknik yang bisa kita lakukan gitu. Dan Mbak ini Desi. informasi yang bagus banget ya, Dok ya. Ya. Diketahui para wanita yang mungkin bermasalah dengan kista. Ya. Baik, Dok. Kita sebenarnya masuk ke sesi pertanyaan di sesi berikutnya, tapi nggak Ya. apa-apa kita jawab dulu satu pertanyaan sebelum Boleh. kita ke break dulu ya. Ya. Ini dari Mariati. Selamat pagi, Dok. Awal nikah saya Pagi, divonis Mbak Mariati. kista ovarium 3 cm. Ya. Tapi USG 2-3 dokter bilang udah hilang, bahkan Ya. USG keempat bulan kemarin dokter bilang kalau rahim saya bagus, bersih dan tidak ada gejala apapun. Ini saya haid minggu kemarin, merah cuman di hari pertama dan kedua hari 35 cuma bercoklat. 1 hari yang lalu saat saya hubungan intim ketika ada dorongan terasa nyeri di perut bagian bawah dan bikin gak nyaman sampai kram perut sampai ke ulu hati kira-kira. Kenapa ya, Dok? Oke, bagus Bu Mariati. Seperti saya selalu sampaikan adalah jangan selalu menjudge. Ini juga mungkin tadi belum saya sampaikan. Tidak semua benjolan kantong yang berisi cairan di dalam rongga perut adalah kista. Ya kan? Oke. Karena para sejawat sekalian, para dokter kandungan juga harus kembali saya reminding bahwa ada fenomena normal yang terjadi di dalam perut, yaitu yang disebut dengan sel telur folikel dominan, di mana sel telur yang menjelang ovulasi pasti ukurannya 2-3 cm, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, itu kadang-kadang teman saya juga bilang itu kista gitu loh. Makanya begitu 2 minggu kemudian dibilang hilang. Ya, orang sudah ovulasi pasti pecah telurnya, sudah ya hilang lah. Jadi sebenarnya itu bukan kista. Ini yang salah ya. Kemarin kita udah bahas juga ya masalah Selalu ini. saya bahas gitu. Sayang ini terus terjadi dan terus terjadi. Saya juga ngerti kenapa sehingga pasien ini yang namanya pasien Mbak Dewi orang awam dengar ada kista walaupun cuma 2 cm takutnya minta ampun. Serius. Ya. Nah, even itu misalnya istri saya sendiri, kalau dia bukan dokter, bukan praktisi kesehatan yang ngerti tentang itu, pasti khawatir. Waduh, ada benjolan 2 cm, kista. Pikirannya udah macam-macam. Iya. Nah, ini yang tidak dia sadari teman sejawat saya, mungkin karena empatinya kurang, bagaimana tidak merasakan bahwa kalau saya ngomong begini, kira-kira pasien saya gimana ya mikirnya. Nah, mungkin dia merasa nggak gitu. Akhirnya, asal ngomong ya, Bu, ada yang kista nih ya, 3 cm ya, tapi kita lihat aja. Walaupun dia mungkin tidak memberikan kekhawatiran kalau perempuan, Bu nggak usah khawatir ya, tetap aja khawatir. Nah, tapi dia harusnya pastikan dulu, ya oke Bu, ini ternyata ini bukan kista, menurut saya ini adalah sel telur yang besar dan ini memang wajar, normal. Nanti paling 2-3 hari lagi dia ovulasi pecah hilang. Nanti pada saat ibu haid pasti hilang. Harusnya begitu kalau sejawat ini mengerti bahwa ini adalah proses polikologenesis namanya yang sangat alami. Ada juga bahkan terbentuk namanya sebut dengan kista fungsional atau retensi folikel. Jadi sel telur yang tidak bisa ovulasi kemudian tidak pecah terjadi retensi. Ini juga tidak perlu apa-apa, nanti juga akan pecah sendiri atau diserap sendiri. Paling dengan pengobatan hormonal dia akan sembuh dan itu bukan kista. Nah, Sekali lagi ya ibu-ibu, pastikan kalau memang ibu dikatakan ada kista segala, tanyakan ke dokternya. Dokter, ini kistanya fungsional artinya normal atau kista yang mengarah yang tidak normal. Salah satunya misalnya endometriosis. oke. Karena sebenarnya perbedaannya sangat jelas sekali dengan pemeriksaan USG antara kista fungsional atau normal dengan kista endometriosis sebenarnya bisa dibedakan. Oke, yang tadi mengenai haidnya tadi bagaimana kemudian ada nyeri segala sebenarnya tidak ada hubungannya Nggak ada dengan masalah masalah kista ya, apa oke. tidak sebenarnya. Oke, Gitu. siap. Berarti nggak ada masalah Nggak ada ya Bu masalah. Mariati. Nanti kita bakalan jawab semua pertanyaan yang udah masuk tentunya di Sahabat Onyx, yang udah masuk di WhatsApp dan yang udah komen di Instagram. Yang mau ikutan langsung ke Instagram bisa nonton visual kita hari ini Ya. di klinik Fertility Center Dr. Zen ya Sahabat Onyx. Langsung aja follow Instagramnya Arifin_Zen. Nanti setiap Jumat kita bakalan live di Bincang Sehat kita. Kita bakal bahas nanti untuk pertanyaan-pertanyaan, tapi jangan kemana-mana. Ada yang mau lewat berikut ini dulu.
Momoka 2007 sudah main ke sini. Itu Udah acaranya. lama ya. 2007 acaranya di Samarinda. Selaku Bupati Penajam Pasir Utara, di mana di masa kepemimpinan saya yang telah menginjak tahun ketiga. Good pointnya bahwa kita itu dihadapkan pada hal-hal kreatif beliau ini betul-betul memperhatikan kami. Minta kopinya dong buat Mas Rido. Mas Rido juga penggemar kopi nih. Oh boleh. Ini enak banget nih. Kanja kopi. Ya, terima kasih. Oke. Keren banget. Terima kasih Mas Rido. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Dan pastinya nih Sahabat Onyx, kita langsung jawab pertanyaan-pertanyaan dari Sahabat Onyx yang ditunggu-tunggu ini sesinya. Ya, oke. Di Instagram dulu kayaknya Dok ya. Ya. Ada Ibu Jemi Cahyono. Ya. Assalamualaikum Dok, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Bu wabarakatuh. Jenny umurnya 46 tahun, punya Oke. kista ukuran terakhir kontrol 5 cm tuh Dok. Ya, Ada minum obat Visane 2 mg. ya, 2 mg. Obat itu
Dia pertanyaan seperti ini, apakah obat itu bisa mengecilkan kista? Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu Ida Priani. Ya. Ingin bertanya kalau pasien dengan endometriosis boleh enggak penggunaan KB IUD? Itu 2 pertanyaan, Dok. Oke, bagus. Jadi pertama tadi untuk Ibu siapa yang pertama? Ibu ada lupa. Jamie. Jamie, ya. Umurnya pada berapa? 46, Dok. 46 tahun. Saya nggak tahu ini udah punya anak apa belum gitu ya. Yang jelas ibu ini mungkin ada mengidap dikatakan dokter mungkin kista endometriosis karena dia memakai Visane. Visane itu adalah hormon progesteron namanya Dynogest. 2 mg ya. Nah, seperti mungkin saya sudah sampaikan di bincang sehat kita sebelumnya ya kan, bahwa kista endometriosis adalah kista yang sangat estrogen dependent, ketergantungan hormon estrogen. Di mana selama si ibu masih memiliki hormon estrogen, artinya selama ibu itu belum menopause, maka endometriosis sulit sekali atau susah sekali untuk hilang. Jadi pengobatan endometriosis adalah pengobatan seumur hidup, dalam artian pengobatan sampai dia menopause. Untungnya dia umurnya udah segitu tuh, udah dalam lagi sudah menopause gitu ya, artinya pengobatan Visane sampai berapa lama ya? Sampai ibunya menopause, itu ya. Nah, kemudian bisa nggak si Visan ini mengecilkan? Tidak. Visan itu adalah hormon progesteron di mana dia untuk mengimbangi hormon estrogen yang atau menekan hormon estrogen yang tadi bisa ngasih makan si kista tadi itu. Jadi tujuannya adalah agar kistanya tidak dapat makanan yang cukup lah awamnya gitu ya. Di mana dia supaya tidak mendapatkan estrogen, ditekan dengan hormon progesteron, lawannya dari estrogen. Nah, jadi kalau dibilang mengecil kista tidak akan mengecil kistanya. Cuman yang penting adalah jangan sampai kistanya ini aktif. Karena kalau kista ini aktif atau meradang kembali, inilah menyebabkan masalah pada si ibu. Bisa nyeri haid, nyeri di luar haid, bahkan bisa menyebabkan hal-hal yang lain. Misalnya terjadi gangguan haid sendiri gitu. Tapi yang paling sering adalah biasanya menyebabkan nyeri. Nah, jadi sekali lagi, Visan tidak mengecilkan kista gitu. Cuman kalau mengobati kista endometriosis itu udah benar dengan Visan. Cuman ingat Visannya seumur hidup sampai nanti ibu ini menopause baru selesai. Ya, Gitu. Ibu udah jelas ya. Oke, kemudian yang kedua tadi Ibu Ida. Ya, Ibu Ida tadi apa? Dia pasien endometriosis. Apakah boleh dengan menggunakan KB IUD? Oh ya, oke. Jadi Bu, endometriosis itu sekali lagi disebabkan tadi hormon estrogen ya. Jadi estrogen dependent. Dan tergantung gejalanya pada si ibu ini apa. Apakah dia susah punya anak atau dia nyeri haid. Nah, tapi kalau melihat dari dia pakai KB berarti dia udah punya anak sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya tujuannya adalah apakah tujuan IUD itu untuk ber-KB atau untuk ngobatin endometriosis? Kalau untuk ngobatin endometriosis ya bukan pada tempatnya. Ya kan, kalau IUD untuk ber-KB ya mungkin pada tempatnya. Tapi saran saya sebaiknya pada penderita endometriosis kita harus tekan endometriosisnya. Maka Anda memang seharusnya tidak perlu ber-KB, bahkan justru karena si pengobatan endometriosis ini sendiri pasti akan berfungsi sebagai KB karena Anda tidak boleh haid. Kalau orang tidak boleh haid berarti tidak ada ovulasi, berarti tidak subur. Ngapain lagi ber-KB-KB? Jadi IUD tidak akan membantu untuk mengobati endometriosis kecuali ada IUD terbaru namanya Mirena. Itu ada IUD yang ada hormonnya. Itu biasanya kita berikan pada penderita-penderita adenomiosis, endometriosis yang tumbuh di dalam rahim, namanya adenomiosis. Itu tepat IUD, tapi IUD khusus, bukan IUD biasa untuk ber-KB, tapi namanya disebut dengan IUD Mirena, IUD yang ada hormonnya, hormon progesteronnya. Nah, jadi itu yang benar, betul juga. Ya. Udah jelas ya Ibu Ida. Nah, ini satu lagi, nanti kita lanjut ke WhatsApp nih, Dok. Dok, apakah besar efek untuk kista ovarium sampai perlu mengangkat rahim? Betul. Ya, seperti saya bilang selalu di awal-awal sebelumnya. Kalau ada kista endometriosis, yang diobatin bukan bendanya, kistanya, tapi adalah gejala atau keluhan si pasien. Kalau pasiennya nyeri haid, jangan sampai dia haid. Karena kalau haid dia nyeri. Kalau supaya jangan nyeri, jangan haid. Satu. Kalau misalnya ibu sudah punya anak, nah, karena kan keluhan endometriosis paling sering cuma susah punya anak atau nyeri haid. Kalau tadi nyeri haid, supaya jangan sampai haid, itu selesai permasalahan. Yang kedua, kalau dia pengen punya anak, ya dia harus pengen punya anak dulu, program hamil dulu. Tapi kalau sudah punya anak, bisa nggak dok dituntaskan? Bisa. Kalau angkat kista, jangan setengah-setengah. Makanya istilah pengangkatan kista atau operasi kista, ada istilah namanya all or none. Angkat semua atau jangan dia papain. Nah, jadi
bukannya seberapa besar kistanya menyebabkan harus angkat rahim, tapi pengobatan yang tepat untuk supaya jangan sampai endometriosis ini tumbuh lagi adalah angkat semua. Devi punya pohon di dalam pot. Pohon ini Devi nggak suka. Devi tebang, kira-kira tumbuh lagi nggak kalau cuma ditebang? Tumbuh lagi dong, selama dia, iya dong, ditebang tumbuh lagi, ditebang tumbuh lagi. Oke. Nah, supaya jangan tumbuh lagi diapain? Dicabut akarnya. Ya angkat sama pot-potnya deh kalian Iya, gitu loh. bener. Jadi dia nggak akan tumbuh di mana-mana lagi. Oke. Iya kan? Nah, gitu loh. Jadi sama dengan kista endometriosis ya. Kalau Anda kan seperti saya bilang, selama masih ada hormon estrogen, maka kista akan bisa tumbuh lagi. Oke. Walaupun udah operasi sekali, 2 kali, 3 kali bisa tumbuh lagi. Supaya jangan tumbuh lagi, ya udah angkat seperangkatnya. Angkat rahimnya. Rahimnya, seindung-indung telurnya, udah angkat semua. Hanya Besok saja- Anda menopause, selesai. Iya, efeknya itu. Ya udah, Anda besok menopause, selesai. Ya, gitu Oke, loh. udah terjawab ya. Ya. Kita lanjut lagi di WhatsApp, Dok. Ini dia bertanya sih sebenarnya. Ya. Mahasiswa umur masih 21 tahun belum nikah. Oke, masih muda. Ini saya sering mendapati gumpalan darah atau gumpalan coklat yang tidak seperti darah keluar dari vagina di masa menstruasi. Dia kayak gumpalan gitu, Dok. Selama beberapa hari berturut-turut. Kadang disertai nyeri bagian bawah. Nah, saya telah dinyatakan memiliki kista ovarium nih, Dok, belum nikah. Ya. Apa gumpalan tersebut ada kaitannya dengan kista yang saya miliki atau disebabkan karena hal lain ya, Dok ya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua ada Nur Hayati. Ini dia baru aja operasi kista ovarium sekitar 2 bulan nih, Dok. Dan kemarin baru aja mengkonsumsi Postinor 2. Apakah aman untuk ovarium? Itu pertanyaannya. Dok. Oke. Oke. Oke, yang untuk yang pertama yang masih muda tadi itu. Mahasiswi. Tidak ada hubungannya sebenarnya pendarahan yang tadi mau merah, mau coklat, mau apapun bentuknya merahnya dengan hubungan dengan kista. Yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah kista ovarium itu kan banyak saya bilang tadi. Apa jenisnya? Ya, dia harus pastikan ke dokter Anda kistanya kista apa. Beneran kista apa bukan, itu satu dulu. Oke. Tapi kalau dia mengeluh katanya ada nyeri head dan segalanya, mungkin saja sih itu kista endometriosis sebenarnya. Tapi tetap harus minta kejelasan dari yang memeriksa ini kista apa sebenarnya. Apakah kista fungsional seperti bilang tadi, apakah jangan-jangan cuma indung telur, ya kan? Atau jangan-jangan cuma sel telur yang tidak pecah, ya kan? Nah, jadi apakah benar kista endometriosis atau bukan? Karena kalau memang itu ada kista endometriosis, berapa ukurannya, ya Anda harus lakukan pengobatan segera walaupun belum menikah. Tapi ingat, jangan selalu mikir ke operasi, menikah aja belum, mau operasi ntar nggak bisa hamil. Pengobatan endometriosis harusnya dari sejak dini. Nah, memang sudah diakui bahwa pengobatan endometriosis di dunia ini selalu terlambat 8-10 tahun. Jadi orang itu sudah kena endometriosis 8-10 tahun baru dia diobatin. Selalu terlambat. Jangankan di Indonesia, di luar negeri juga begitu. Nah, makanya kalau memang itu ternyata memang Anda mengidap memang ada kista endometriosis khususnya, maka harus tetap selalu harus lakukan pengobatan. Pengobatan pada usia masih muda begini yang paling gampang adalah PLKB. PLKB yang paling gampang dan murah. Tapi belum nikah, nggak apa-apa. Enggak ya, Dok, masalah, ya? lah kan pengen ngobatin kista. Oh, iya. Emang pengen hamil. Ya, kadang Emang takut malu aja hamil. beli ke apotek Iya ya, kan Dok. nggak ada hubungannya kan, nggak ada hubungannya antara PLKB dengan pengen hamil atau dengan susah hamil. Ini PLKB digunakan untuk pengobatan endometriosis. Itu yang paling benar, dan jangan sekali lagi pernah Anda mau dioperasi pada umur segini. Kalau enggak ya, Sayang Anda nggak akan banget punya ya. anak seumur Masih hidup. 21 Iya, tahun. gitu. Terus yang Ya. kedua tadi apa sih? Nur Tadi? Hayati. Dia baru aja Operasi. Nah, kali lagi saya juga bingung kista ovarium itu kistanya kista apa? Dia Kista konsumsi jinak, Postinor. ganas, endometriosis atau kista fungsional, kista serus, kista musin, harus lebih jelas sama dokternya kistanya kista apa. Karena nanti akan berhubungan dengan pengobatannya. Nah, terus tadi apa hubungannya dengan Postinor? Postinor itu setahu rasa sih ada KB darurat. Oh, Devi nggak pakai KB, berhubungan, tapi nggak pengen hamil, minum Postinor. Gitu ya, 2 biji atau 2 kali sehari atau selama sehari apa 2 hari, udah itu namanya kontrasepsi darurat. Nggak ada hubungannya sama pengobatan kista. baru tahu nih sahabat Onyx ada Postinor Nah, ya. wah kalau gitu nggak usah dikasih tahu tadi Devi ntar disalahgunakan. Informasi. Lanjut ke pertanyaan Oke, selanjutnya. lanjut. Nanti saya beli, Dok ya. Ini namanya Indana, umur 26 tahun. Oke. Dia ngidap kista dari 1 tahun lalu, ukurannya 4,7. Nah, kista apa dulu? Ini. Dia lahirin nih, Dok, anak pertama. Oke. Ini anaknya punya udah- anak dong, bagus. Anaknya udah 5 bulan. Siap. Nih saya juga bingung ngidap kista, rekomendasi KB apa yang baik karena saya sedang menyusui. Ya, Ini dia kemarin suntik, Ah. terus menstruasi 25 hari. ya. Terus sedikit banget, terus 10 hari kemudian menstruasi lagi, Dok. Oke. Ini gimana ya cara saya mengatasi? Ya, satu yang pertama saya selalu nggak tahu nih kistanya kista apa, satu. Yang kedua, kalaupun ada kista saya bilang tadi, seperti saya bilang,
Walaupun ada kista, apalagi cuma 4 cm, kita nggak usah terlalu bingung, nggak usah mempermasalahkan. Sekali lagi, pengobatan kista bukan bendanya yang diobatin, tapi keluhannya. Keluhannya. Apa keluhan Mbak Indana ini? Apakah nyeri haid? Apakah susah hamil? Orang udah punya anak, Iya, ya kan? Ataukah keluhan yang lain, nyeri senggama, nyeri buang air kecil, nyeri besar. Nah, kalau ada keluhan itu baru di pengobatan ya. Kalau nggak ada keluhannya ya udah ngapain diobatin? Pengobatannya bukan pengobatan bendanya, bukan pengobatan kistanya, tapi pengobatan keluhan yang terjadi. Kalau nggak ada keluhan ya udah biarin aja. Jangan-jangan bukan kista. Dan saya curiga bukan. Itu apalagi tadi melihat dari gangguan haid, kemungkinan besar itu namanya follicular retensi, cuma sel telur yang nggak pecah doang. Ya itu, tapi semua dokter bila lihat benjolan namanya kista aja terus, pada orang jadi stres kan seperti ini. Makanya sekali lagi gini, aduh saya bingung gimana terjadi. Ini terjadi terus setiap hari sampai hari ini. Sering salah Nah, perkiraan ya, makanya Dok, saya ya? harus kasih edukasi ibu sekalian, Bu Indana, mungkin itu bukan kista, Bu. Mungkin itu cuma sel telur yang nggak pecah, disebut dengan follicular retensi. Nggak usah khawatir, selama ibu tidak ada keluhan, nggak ada masalah. Takut operasi deh, Dok. Harus kan saya Ngapain operasi. dioperasi, Tapi by the way, ngapain? untuk menjawab pertanyaan Ibu Indana, Iya. supaya nggak was-was lagi, langsung aja datang ke sini. Siap. Ya. Oke. Ini lanjut lagi ke Elin. Ini Elin udah Ya. telat haid 1 minggu. Itu dia tes pack hasilnya positif. Hitungan kandungannya 6 minggu nih, Dok. Ya. Tapi setelah USG, ternyata dokternya bilang hanya terlihat kista saja. Dan kantung belum terlihat. Oke. Tapi saya disuruh menunggu 2 minggu lagi untuk lihat perkembangan kistanya. Yang saya tanyakan nih, Dok, apakah kantung yang nggak kelihatan ini pasti akan terlihat atau gimana? Maksudnya dia tes pack kan positif. Ya, I see. Ya, mengerti. Jadi, Mbak Devi, test pack itu hebatnya ya, saking sensitifnya, dia bisa membaca di air kencing itu walaupun hamil baru 2 minggu. Mbak Devi baru hamil 2 minggu, tes kencing bisa positif, karena dia membaca minimal 25 mikro beta HCG. Nah, tapi dengan pemeriksaan USG belum tentu bisa terlihat kalau usia hamilnya kurang dari 4 minggu, apalagi USG lewat perut. Ya, kalau USG lewat transvaginal itu biasanya 4 minggu baru terlihat, minimal 4 minggu. Di bawah itu pasti tidak akan terlihat. Nah, mungkin saya curiga ini belum terlihat, karena apalagi mungkin USG lewat perut, saya yakin begitu. Ya, jadi pasti tidak terlihat. Nah, masalah kista, nah sekali lagi, kenapa sih dokter harus nyebutin ada kista dan segalanya? Iya bingung, kasihan orang hamil loh. Bilang kista lagi. Mungkin saja ini adalah namanya kista fungsional akibat mungkin follicular retensi dari sel telur yang tidak pecah di bulan yang lalu selain yang ovulasi. Karena mungkin Devi bisa saja folikel dominan bulan kemarin ada 2, satu yang ovulasi, satunya tidak ovulasi, sehingga disebut follicular retensi. Sehingga yang satu karena ovulasi bisa jadi hamil, yang satunya tidak hilang. Nah, dan ini nanti lama-lama juga hilang sendiri, nggak usah dibilang. Dan itu tidak perlu dibilangin ke pasien, malah bikin khawatir pasien. Sudah kantong hamilnya tidak terlihat, dibilangnya ada kista lagi, yang ada aja stres di rumah. Iya benar, Dok. Ya udah, kenapa? Karena Bu, orang ini langsung kantong aja ya. kan lebih bijak begini dokternya. Bu, ini kantong hamil belum terlihat. Kita lihat aja 2 minggu lagi ya, Bu. Sambil nanti dalam hati, wah ini ada kista. Gua lihat deh nanti 2 minggu lagi ini kista beneran apa enggak. Kan tinggal begitu bilang, nggak usah diomongin ke pasien. Iya Gugup nggak? jadi Nah, iya. Itulah saya bilang, mungkin Iya. empatinya yang Tapi gimana. saya lebih kasih nama suaminya, Dok. Ah. Iya, pasti kena omelan gitu. Tapi enggak, selalu Uca bilang, ada 3 perempuan itu. 1, dulu. Dulu. Kemudian terserah. Nah, yang ketiga manis-manis kalau ada maunya. Nah, itu Uca bilang. Perempuan tuh susah, Dok, untuk dimengerti. Kita lanjut ke pertanyaan. Ya. Ini langsung 2 pertanyaan dulu, Dok ya. Ya. Ini Ibu Rumi 37, dia pernah kista ovarium 2017, terus tumbuh lagi ukuran 8 Ya. cm. Dia pengen nanya, apakah dengan KB suntik 3 bulan bisa menghilangkan kista, Dok? Yang pertama. Ya. Terus dari Satika di Gunung Malang, ini kapan waktu yang pas untuk USG kista rahim? Hari keberapa saat haid? Pertanyaan dia, Dok. USG Oke, kista sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau apabila sudah terbentuk kista, apalagi sampai 8 cm begitu, tidak ada obat apapun di dunia ini yang bisa menyebabkan kita jadi kecil. Satu itu dulu. Mau secara medis, mau secara non medis, mau secara metafisika, mau ramuan apapun nggak ada. Kalau sudah terbentuk ya dia tidak akan bisa diapa-apain lagi. Tidak akan ada, sampai hari ini saya belum pernah ada lihat jurnal ataupun penelitian yang menyebabkan kista jadi kecil dengan pengobatan. Oke. Ya memang kalau sudah segitu ya harus ada lakukan tindakan. Pertanyaannya adalah butuh nggak harus ditindak. Oke. Nah, terus pengobatannya udah benar apa belum? Nah, terus menggunakan pil KB, apalagi suntik KB ya tidak akan, karena suntik KB hormon progesteron tunggal. Biasanya kalau sudah sampai sebesar gitu, kita akan lakukan pengobatan dengan menggunakan namanya GnRH agonis untuk dilakukan down regulation namanya. Oke. Hormonnya diturunin semua, ya gitu ya. Oke. Kemudian yang tadi kapan harus periksa kista ya anytime lah.
Yang permasalahannya adalah Anda datang ke klinik, ke dokter, kandungan apa segalanya, ingin periksa kista atau mungkin ada keluhan yang dikeluhkan. Karena ya nggak ada orang, dok saya ingin periksa kista, emang yakin kamu punya kista kan gitu. Atau jangan-jangan saya punya kista, emang kenapa kalau ada kista? Kalau ada kista kan nggak akan kenapa, selama tidak ada keluhan biarin aja. Jadi jangan selalu berasumsi, aduh jangan-jangan di perut saya ada kista, ya tolong dong, ya, kapan saya harus periksa? Enggak. Jadi kalau mau periksa ginekologi ya kapan pun bisa, ya jangan berharap juga Anda selalu punya kista. Dan kalau ada kista memang so what gitu, memang kenapa? Nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Iya, Ya? tidak ada masalah dan Betul. jangan berkecil hati, tapi harus tetap waspada. Iya, dan yang mengerti penting akan Anda merasa dampaknya keluhan ya, apa Dok, saat ya. ini yang Anda rasakan, itu yang penting. Oke, siap. Gitu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk ini, Dok, Ya? tapi sebagian juga udah dijawab tadi sama dokter. Ya. Kalau misalkan kurang puas ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, langsung aja follow Instagramnya Dr. Zen di Arifin_Zen DM, atau buat yang lagi ikutan di Instagram nih langsung aja bisa WhatsApp ke klinik, ada di running text yang udah ikutan, atau mungkin bisa langsung datang aja ke Fertility Center, tepatnya di sampingnya Kimia Farma di Jalan Sarifudin Yos. Kalau mau arah ke Dom tuh setelah Perumahan Regensi. Nomor telepon dari klinik 0812 53 72 0672. Sekali lagi di Sahabat Onyx 0812 53 72 0672. Aduh, Oke. makasih banget yang udah tanya. Sorry karena Makasih waktu semuanya. kita hanya 1 jam ya Sahabat Onyx. Udah stay tune, udah tanya, udah seru-seruan hari ini karena memang untuk pembahasan kita tentang kista, alhamdulillah banyak banget informasi yang udah dikasih sama Dr. Zen yang sebenarnya kita udah tahu, termasuk tadi ada pil KB, Dok ya. Ya, betul. Ya udah Devi mau pamit dulu, Dr. Zen pamit dulu, nanti kita ketemu Jumat depan kira-kira tema apa, makanya pantengin terus Instagramnya Dr. Zen, Arifin_Zen dan juga Onyx Radio 887 FM. Devi pamit, Dr. Zen pamit, thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life.